Saudara, Anda bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Banjir terjadi di sejumlah daerah di Jakarta dan sekitarnya. Di Tangerang, Banten, perumahan Alamanda terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam Jalan Villa Regensi. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh. Menurut BPBD Kota Tangerang, banjir terjadi di sejumlah lokasi di Kota Tangerang, imbas dari intensitas hujan tinggi dalam 2 hari terakhir. Ya, jadi dengan hujan yang terjadi dari kemarin pagi sampai tadi pagi baru mulai reda, mudah-mudahan nanti hari ini kita bisa reda. Ada kondisi terdampak banjir yang terjadi di beberapa lokasi. Salah satunya adalah di Kecamatan Priuk ini. Tempat lainnya yang terdampak ada di Cipondo, lalu juga di Karangtengah dan juga Ciledug. Untuk area kecamatan lain sementara sekarang sudah mulai surut. Jadi dampak dari Kali Sabi dan Kali Angke inilah yang paling signifikan menyebabkan kondisi genangan dan banjir yang ada di wilayah-wilayah tersebut gitu. Di lokasi ini terdalam itu berapa kedalamannya? Kita lihat tadi dengan teman-teman cek kurang lebih 1,5 sampai 1,80 itu sudah mulai ketinggian sampai yang terdalam gitu. Saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat akses Jalan Kemang Utara Bangka Mampang Perapatan terendam banjir setinggi 40 cm. Akses jalan ini terputus sehingga petugas terpaksa menutup jalan. Arus lalu lintas dari arah Kemang menuju Mampang dialihkan petugas. Petugas menyiapkan perahu karet untuk evakuasi dan warga yang ingin ke pasar. Banjir yang terjadi di sejumlah titik membuat polisi membolehkan motor masuk tol. Seperti yang Anda saksikan, motor di jalur arteri diarahkan masuk ke pintu tol Kembangan Utara, ruas tol Jakarta Tangerang. Saudara, banjir menggenangi Jalan Daan Mogot sehingga menyebabkan transportasi umum lumpuh di beberapa titik di depan halte Transjakarta Taman Kota mencapai 60 cm. Genangan ini menyebabkan pengendara sepeda motor nekat memasuki jalur Transjakarta hingga melawan arah untuk menghindari genangan yang lebih tinggi. Imbasnya, arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot macet di kedua arah. Sejumlah motor mogok usai nekat menerobos genangan. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir yang melanda Jabodetabek, kita bergabung dengan Eka Marlupi di Tangerang, Banten. Lalu ada Alexander Belegur di Bekasi, Jawa Barat. Dan juga Renata Panggalo, serta juru kamera Alfa Farid di Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita ke Tangerang terlebih dahulu, ada Eka Marlupi di sana. Eka, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Karena adanya kontur tanah yang tidak rata seperti itu, di mana di Priuk Damai ini memiliki dataran yang cukup rendah. Demikian untuk ketinggian air saat ini
berada di kurang lebih 200 cm atau 2 meter seperti itu, Ivo. Berarti rumah warga di sana terendam banjir. Bagaimana warga di sana? Apakah sudah mengungsi sepenuhnya atau bagaimana, Eka? Iya, baik. Di sini juga ada ratusan jiwa yang mengungsi di masjid di area perumahan Priuk Damai. Dengan demikian bantuan juga sudah mulai berdatangan sehingga untuk para warga sudah terbantu seperti itu, Ivo. Dari kondisi tanggul jebol ini berdampak ke perumahan warga mana saja, Eka? Untuk tanggul jebol sendiri ada di Kelurahan Pinang, namun demikian kita bisa sampaikan saat ini kami sedang ada di perumahan Priuk Damai, di mana perumahan Priuk Damai ini terjadi banjir cukup tinggi karena intensitas hujan yang cukup tinggi mulai dari semalam, juga adanya luapan kali seperti itu, Ivo. Eka, ya, Eka tadi Anda sempat menyebutkan ketika tanggul jebol, air sempat setinggi halo Eka? Ya. Berapa ketinggian Halo. banjir saat ini saat Anda melaporkan? Boleh Anda gambarkan kondisi terkini di sana, Eka? Iya, kondisi saat ini di perumahan Priuk Damai sendiri itu untuk ketinggian air lebih dari 2 meter dengan bervariasi seperti itu. Maksud kami untuk ketinggian yang paling tinggi itu 2 meter seperti itu, Ivo. Eka, boleh Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi terkini di belakang Anda saat ini? Ya, kondisi terkini di belakang kami ini pihak BPBD Kota Tangerang ini saat ini sedang menjemput para korban yang berada di perumahan Priuk Damai. Akan tetapi juga pihak dari Polres Tangerang, Metro Tangerang maksud kami ini saat ini juga sudah mengunjungi dan berdatangan juga di perumahan Priuk Damai ini seperti itu, Ivo. Anda mengatakan seluruh warga di sana sudah mengungsi semuanya. Artinya apakah sudah tidak ada warga yang beraktivitas saat ini di sekitar Anda? Benar sekali, untuk saat ini aktivitas warga sudah tidak lagi terlihat karena air masih cukup tinggi seperti itu, dan saat ini warga mulai berdatangan juga dijemput melalui perahu-perahu yang berada di belakang kami ini. Baik, Eka, terima kasih atas laporan Anda dari Tangerang, Banten. Kita beralih ke Bekasi. Ada Alexander Blegur di sana. Blegur, bagaimana kondisi terkini banjir di sana saat ini? Baik, Iqbal dan saudara, saya melaporkan saat ini berada di Jalan Raya Bintara Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Memang Jalan Bintara Raya ini terendam banjir sejak Kamis kemarin hingga pagi ini, di mana memang Jalan Bintara Raya ini terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm, sehingga arus lalu lintas dari Kranji menuju Pondok Kopi ataupun arah sebaliknya ini memang sempat tidak bisa dilintasi oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Namun pagi ini kondisi air pun mulai berangsur surut, namun memang kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 belum berani melintas untuk melaju di Jalan Bintara Raya. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini melintas melalui sisi kiri yang ada konturnya lebih tinggi di bagian pertokoan untuk menuju ke wilayah Kranji maupun ke wilayah Pondok Kopi. Ivo. Alex, kami melihat sejumlah warga di sekitar Anda, di belakang Anda melaporkan. Apakah warga saat ini sedang bersiap mengungsi atau apa sebenarnya aktivitas warga yang sedang dilakukan saat ini? Bisa Anda gambarkan? Memang selain meredam Jalan Bintara Raya, posisi
banjir juga merendam perumahan Duta Kranji, yang di mana memang luapan aliran Kali Cakung ini menjadi penyebab banjirnya di Jalan Bintara Raya dan juga perumahan Duta Kranji. Sementara itu memang kondisi di perumahan Duta Kranji sendiri memang ketinggian airnya bervariasi, di mana dari mulai 30 cm hingga mencapai 60 cm di titik terdalam, di mana di titik terdalam ini berada berdampingan dengan aliran Kali Cakung, di mana rumah warga yang berdempetan dengan aliran Kali Cakung. Namun memang perumahan Duta Kranji yang kerap jadi langganan banjir jika hujan deras ataupun aliran Kali Cakung yang meluap, warga itu sudah dianggap terbiasa. Mereka tidak mengungsi ataupun mengungsi ke sanak saudara seperti atau mengungsi ke kantor atau yang disediakan oleh pemerintah. Namun memang mereka menunggu banjir kembali surut. Alex, kami pastikan kembali warga di sekitar tempat Anda melaporkan saat ini tidak ada yang mengungsi. Artinya aktivitas mereka berlangsung seperti biasa begitu? Ya, memang di perumahan Duta Kranji aktivitas itu berlangsung seperti biasa. Namun memang warga ini untuk keluar rumah maupun untuk membeli bahan-bahan makanan itu harus menerjang banjir, dan juga memang belum ada bantuan baik itu dari perahu karet maupun makanan cepat saji. Sudah adakah bantuan atau penanganan atau antisipasi yang dilakukan di sana saat ini? Ya, banjir merendam sejak Kamis siang kemarin. Memang di perumahan Duta Kranji belum ada bantuan baik itu perahu karet dari BPBD Kota Bekasi maupun bantuan makanan cepat saji dari pemerintah Kota Bekasi kepada warga perumahan yang terdampak di Duta Kranji. Ya, Alexander Blegur dari Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih ke Darmogo, Jakarta. Ada rekan kami Renata Panggalo di sana. Renata, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Ya, kalau yang bisa kami gambarkan tempat kami melaporkan begitu di Jalan Dan Mogot memang ada dua jalur. Ada yang mengarah ke Cengkareng, ada pula yang mengarah ke Grogol. Kita mulai di jalur yang mengarah ke Cengkareng dulu, Ivo dan juga saudara. Situasinya sampai saat ini jalanan masih terendam air. Ketinggiannya bervariasi di beberapa titik, namun di tempat kami ini merupakan halte Transjakarta Taman Kota. Memang masih cukup tinggi sampai dengan ketinggian 50 cm ya saudara. Dengan adanya ketinggian air ini, maka lalu lintas menjadi tersendat. Kenapa? Karena memang beberapa kendaraan harus melaju dengan pelan. Selain itu juga ada beberapa anak-anak hingga remaja begitu ya yang berdiri di sekitaran jalan. Tentunya ini juga menjadi perhatian karena bisa membahayakan mereka. Kemudian untuk lalu lintas lagi, Ivo dan juga saudara, memang karena ketinggiannya ini cukup bervariasi mencapai 50 cm, maka dominasi kendaraan yang melewati Jalan Daan Mogot mengarah ke Cengkareng ini adalah kendaraan roda 4 dan juga truk serta bus. Beberapa motor atau pesepeda motor ada yang nekat untuk lewat, namun memang cukup riskan karena ketinggian air ini cukup tinggi. Lalu kemudian yang menjadi perhatian juga Ivo dan juga saudara adalah kali yang berada di samping Jalan Daan Mogot mengarah ke Cengkareng. Ketinggiannya ini juga sudah cukup tinggi begitu ya. Dan kalau hujan terus-menerus turun begitu ditakutkan bisa meluap. Tetapi hingga saat ini memang situasinya masih dikatakan kali ini belum meluap begitu ya. Namun yang dibutuhkan sekarang adalah pompa, dan kemudian yang kedua adalah tentu pengamanan, karena di titik kami melaporkan saat ini cukup berbahaya begitu ya, karena kendaraan yang lewat ini sudah cukup banyak, tetapi masih banyak anak-anak hingga remaja yang memilih untuk berada di sekitar jalan untuk bermain air. Ini tentu yang harus menjadi catatan juga. Sementara kalau yang kami perhatikan juga untuk pengendara yang kemudian memutuskan untuk tidak melintasi Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Cengkareng, banyak yang memutar. Banyak yang memutar ke jalan di seberang, Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Grogol.
Dan kalau yang kami bisa laporkan yang mengarah ke Grogol ini sebenarnya juga ada beberapa kubangan, tetapi sebenarnya tidak begitu mengganggu arus lalu lintas karena bisa dikatakan bisa melaju dengan kecepatan yang normal begitu. Renata, Dan tadi juga menjadi perhatian kami adalah halte Transjakarta Taman Kota, karena yang disebutkan oleh petugas, halte ini sudah tidak beroperasi sejak tadi sore, kemarin sore maksud kami. Jadi untuk akses transportasi umum di titik kami melaporkan ini juga bisa dikatakan terhambat begitu ya karena adanya banjir ini. Ivo. kalau dari keterangan Anda tadi, Renata, yang arus yang mengarah ke Cengkareng, apakah saat ini memang masih terus dipakai untuk dua arah, Renata? Artinya ada yang melawan arus yang menuju arah Cengkareng, begitu? Sejauh ini untuk arah Cengkareng memang masih satu arus, tetapi meskipun ada separator yang memisahkan antara jalur kendaraan umum dan transportasi umum, banyak dari transportasi, maksud kami banyak pengendara begitu yang memutuskan untuk lewat ke jalanan Transjakarta atau bus Transjakarta. Mengingat juga karena bus Transjakarta di sini tidak beroperasi, sehingga beberapa pesepeda motor, kemudian pengendara mobil bisa ikut untuk melewati di jalur Transjakarta ini. Di akses jalan yang masih terendam banjir, Renata, apakah ada petugas di sana yang berjaga? Dari pengamatan kami memang ada sejumlah petugas dari kepolisian, kemudian juga ada beberapa mobil BPBD yang berlalu lalang, dari Pemprov DKI Jakarta, dan juga Dinas Perhubungan. Tetapi memang ini yang diperlukan sekarang adalah pengamanan, karena kembali lagi yang kami takutkan selain memang lalu lintas yang tersendat, sebenarnya concern utama menurut saya adalah beberapa anak-anak dan remaja yang kemudian berada di sekitar jalan. Tentunya ini sangat membahayakan keselamatan mereka, Ivo. Mengingat ini kan Renata sudah mau menuju jam pulang kantor ya, apakah ada jalan alternatif begitu yang disiapkan oleh petugas, misalnya yang dari arah Grogol menuju ke Cengkareng, Renata? Sepertinya kalau yang kami perhatikan di sini untuk opsi mengarah ke Cengkareng dari Jalan Daan Mogot ini saja. Karena dan kalau misalnya bisa kita lihat saat ini juga sepertinya banyak sekali kendaraan yang ingin mengarah ke Cengkareng. Ada penumpukan kendaraan sekitar beberapa ratus meter dari tempat kami melaporkan ini karena memang ketinggian air bervariasi. Jadi sisi paling kanan saya ketinggiannya ini sudah bisa mencapai 50 hingga 60 cm. Sementara yang berada di dekat separator bus ini ketinggiannya tidak begitu separah yang berada di sebelah paling kanan saya, sehingga kendaraan harus mengantre untuk lewat. Ivo. Ini antrean di akses jalan yang terendam banjir karena adanya buka tutup jalan yang dilakukan petugas ya, Renata? Sepertinya antrian ini juga selain karena ingin mengantre untuk melewati jalur yang tidak begitu parah terdampak banjir, banyak kendaraan yang ingin juga memutar. Jadi kendaraan yang datang dari arah Grogol menuju Cengkareng ini cukup banyak, dan karena melihat ketinggian air yang cukup parah sehingga mereka memutuskan untuk memutar. Jadi di dekat halte Transjakarta Taman Kota tempat kami melaporkan ini memang ada satu titik yang dimana terbuka untuk sepeda motor memutar, dan ini bisa dimanfaatkan juga untuk pesepeda motor yang kemudian memutuskan untuk tidak memaksakan diri mengarah ke Cengkareng dengan kondisi ataupun situasi banjir yang kalau yang kami perhatikan semakin sore, kalau dari tadi siang sampai sekarang sepertinya ketinggiannya ini makin meningkat, Ivo. Adakah semacam pompa air yang disiagakan di sana untuk agar air cepat surut, Renata?
pengamatan kami, di titik kami melaporkan, kami belum melihat adanya pompa portable yang biasanya dibawa oleh petugas. Dan ini tentunya yang menjadi urgent untuk dilakukan oleh petugas untuk setidaknya meminimalisir air yang merendam jalan dan Mogot menuju Cengkareng. Karena di samping jalan ini pula ada kali yang kalau ditakutkan ketika meluap airnya juga akan masuk ke jalanan. Jadi yang sangat urgent dibutuhkan adalah tentunya pompa dan juga pengamanan untuk titik kami melaporkan ini karena ada beberapa anak-anak dan juga remaja yang berada di sekitar kami begitu yang bermain air. Ivo. Baik, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari Dan Mogot, Jakarta. Lalu sebelumnya ada Alexander Belegur di Bekasi, Jawa Barat, dan Eka Marlupi, Tangerang, Banten. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.